Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Malam Jemaat Tamalate, edisi 18 November tahun 2020. Sebelum kita beristirahat, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kami menundukkan kepala kami Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh kami alami dan rasakan sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau mengizinkan kami beraktivitas bahkan melakukan pekerjaan kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab, itu semua seizin dari Engkau. Dan pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami membaringkan tubuh kami dalam peristirahatan, kami mau datang kepadamu Tuhan, membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami untuk terus semangat dalam menjalani hidup yang Tuhan izinkan kami jalani sampai saat ini. Ini doa kami Tuhan, dengarkanlah kami dan berkati kami, biarlah firman ini dapat kami mengerti dan pahami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami semua. Haleluya, amin. Bacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Ester, pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kitab Ester, pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Firman Tuhan, datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasweros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman, sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulangkan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulangkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Amin. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan firman ini saja, tapi mampu memahami bahkan memberlakukan firman Tuhan ini dalam sepanjang kehidupan kita. Dan kita mampu disebut sebagai surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam sidang Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan belajar dari kitab Ester pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kita senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Ada sebuah cerita seperti ini.
burung gagak yang jahat. Cerita ini berkisah tentang seekor gagak yang bertubuh sangat besar, gagah, dan ia begitu sangat angkuh. Ia marah pada burung kutilang karena burung kutilang itu tidak takut kepadanya. Walaupun dia sudah bertubuh besar, gagah, dan begitu angkuh, tetapi burung kutilang ini tidak takut kepadanya. Sehingga pada suatu hari datanglah pemburu ke hutan. Sang gagak menghasutnya untuk memanah si kutilang dengan menawarkan bulunya sebagai anak panah. Namun si pemburu berulang-ulang kali gagal dalam memanah burung ketilang hingga bulu si gagak habis. Karena kesal tidak mendapatkan hasil buruan, sebagai gantinya pemburu pun menangkap gagak yang kini tidak dapat terbang karena bulunya sudah habis. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita di atas ingin memperlihatkan kepada kita bacaan kita saat ini. Siapakah Haman? Bagaimana kepribadiannya? Serta mengapa ia begitu sangat membenci orang Yahudi? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Haman adalah seorang yang menerima kebesaran dari Raja Ahasweros dengan kenaikan pangkat dan kedudukan yang begitu sangat tinggi di atas semua pembesar. Haman sangat memusuhi orang Yahudi karena Mordekai tidak mau menyembah dia dan ia merencanakan sebuah rencana yang begitu sangat jahat. Ia akan membunuh Mordekai dan Ester dan ia akan juga memunahkan bangsa Yahudi. Haman juga telah menyiapkan tiang penyulangan untuk menggantung Mordekai. Tetapi Tuhan tidak tinggal melihat Haman yang ingin memusnahkan umatnya. Allah bertindak untuk menggagalkan rencana Haman. Setelah rencananya itu diketahui oleh Ester sang ratu, ia kemudian diadukan oleh Ester kepada raja. Dan saat itu raja begitu sangat marah. Puncaknya Haman akhirnya ia dihukum mati di tiang yang telah ia siapkan untuk Mordekai. Senjata makan tuan. Rencana yang jahat yang ia siapkan untuk orang lain itu kembali kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dasar dari hidup Mordekai dan Ester adalah takut akan Tuhan. Dia hidup mengandalkan Tuhan dan selalu mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Karena itu mereka dibela, ditolong, dan diangkat bahkan diberkati begitu sangat luar biasa oleh Tuhan. Jadi apa yang mereka tabur, itu yang mereka tuai. Saudara-saudara, maukah kita menuai seperti Mordekai dan Ester? Ya, pasti kita semua akan mengatakan iya. Untuk itu, hiduplah dengan rendah hati. Kita memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan takut akan Dia. Disertai dengan sebuah kesetiaan, ketaatan pada tugas dan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sampai hari ini. Sebagai keluarga Kristen, mari kita tempatkan segala rancangan hidup kita dalam penyerahan dan bahkan kepasrahan kita kepada Tuhan. Andalkan Dia, utamakan Dia dalam segala hal. Taburlah kebaikan, kebenaran, dan kasih setia Tuhan. Walaupun mungkin saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, adakah kita pada saat ini merasa cemburu, bahkan tersaingi dengan keberhasilan-keberhasilan yang orang lain telah raih, sehingga kita mulai berpikir negatif tentang mereka, sehingga kita mulai merancangkan rancangan yang jahat, bagaimana mereka tidak akan pernah lagi menuai keberhasilan, mereka tidak akan pernah lagi merasa bahagia. Kita mulai merancangkan sesuatu yang jahat untuk mereka. Jangan sampai kita seperti Haman yang merancangkan keburukan bagi orang lain, tetapi yang didapat ialah keburukan itu kembali kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tahu lebih dari apa yang kita tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Jika kita mengandalkan dan mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, maka
Kita dan seluruh keluarga kita pun akan menuai berkat-berkat itu. Akan menuai sukacita, akan menuai shalom, dan bahkan akan menuai kemenangan kekal bersamanya. Dan bersama dalam Kristus, kebahagiaan itu akan kita terima. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan kita menghadirkan Haman di dalam kehidupan kita. Siapa menabur angin akan menuai badai. Siapa menabur kejahatan akan menuai kebinasaan. Sebaliknya saudara-saudara, siapa yang menabur kebaikan dan kebenaran akan menuai berkat-berkat yang melimpah bagi kehidupan kita dan seluruh orang-orang yang kita sayangi. Untuk itu, mari kita menabur berkat sehingga kita pun juga menuai berlimpah-limpah berkat itu. Dan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita ada di tangan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba boleh berhenti berbicara dalam menyampaikan firman pada malam hari ini. Yang menegur kami Tuhan, bagaimana kami tidak akan pernah menumbuhkan rasa cemburu, iri hati dan dengki kepada orang-orang yang kami lihat bahwa mereka adalah sukses dalam segala hal. Sehingga kami memiliki pikiran untuk bagaimana merancangkan kejahatan bagi kehidupan mereka, sehingga mereka gagal dalam meraih kesuksesan bahkan kebahagiaan. Ajar kami Tuhan untuk tidak memiliki pikiran yang sama dan perbuatan yang sama seperti Haman. Tapi ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang baik, hati yang bersih seperti Mordekai dan Ester Tuhan. Sehingga kami boleh menuai berkat-berkat itu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Kami tahu Engkau jauh lebih mengetahui apa yang kami butuhkan dalam hidup ini, bukan apa yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah dalam hidup ini kami selalu Tuhan mengandalkan Tuhan dan bercermin seperti menebarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami dan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini hamba juga berdoa Tuhan buat seluruh saudara-saudara kekasih yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan renungan malam pada saat ini Tuhan. Dengan berbagai pergumulan hidup mereka, Tuhan memberkati mereka. Bukakan jalan dalam setiap pergumulan mereka. Yakinkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami saat ini, kami percaya dan kami aminkan Tuhan, Engkau juga akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada malam hari ini Tuhan terus memberkati keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan jaga, pelihara kami semua. Sehingga esok pagi Tuhan, kami bangun dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan, semangat yang baru, kehidupan yang baru untuk selalu bersyukur dan berpikir positif bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dan kami siap menyambut berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami siap menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga terus berdoa Tuhan bagi kehidupan dunia ini, bagi bangsa kami Tuhan yang saat ini sampai hari ini Tuhan kami masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Kami tidak tahu kapan ini akan berakhir Tuhan, tapi satu yang kami amini, satu janji-Mu yang pasti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami melewati pandemi ini. Tuhan memberkati kami semua, diberikan kami imunitas tubuh yang baik, sehingga kami tetap sehat, kami tetap kuat walaupun kami harus beraktivitas keluar rumah karena pekerjaan kami, karena segala sesuatu yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah suatu saat nanti vaksin boleh ditemukan dan kami semua boleh hidup normal kembali. Kami percaya Tuhan ada rancangan yang begitu indah, Tuhan izinkan pandemi ini kami alami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, jauhkanlah segala sesuatu yang dapat mengganggu peristirahatan kami pada malam hari ini. Biarlah kami beristirahat dengan penuh damai sejahtera dan kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Ampunkan segala dosa kami Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Sehingga ini tidak menghalangi berkat-berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, segala sesuatu yang terbaik telah kami terima di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.
Demikianlah renungan malam pada saat ini. Biarlah kita boleh beristirahat dengan tenang dan esok pagi kita boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semuanya.